Yang pertama harusnya kita mengenalkan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, contoh yang pertama di sini penyebutnya sudah sama, sehingga kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pengirangnya. Nah, penyebut kita tulis ulang, pengirangnya kita tambahkan 4 kali 2 6. Hasilnya 6/9. Untuk yang B, 3/6 ditambah 5/6. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tulis 6. 3 ditambah 5, 8. Nah, kalau di sini penggunanya lebih besar untuk penyebut, ini bisa kebetulan ke dalam pecahan campuran, yaitu 1, 2/6. Lanjut soal yang ketiga atau yang C, 2/3 ditambah 3/5/9. 2/3 pecahan biasa, kemudian ditambah 3/5/9, ini adalah pecahan campuran. Sedangkan di sini inputnya 3, di sini 9. Langkahnya kita harus merubah bilangan kedua ini menjadi bilangan pecahan biasa. 2/3 kita tulis ulang ditambah 9, kita rubah menjadi pecahan biasa. 9 dikali 3 27, 27 ditambah 5 32. Penyebutnya belum sama, berarti kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 3 dan 9. 9 dibagi 3 kali 2 6. Ditambah di sini penyebutnya 9, penyebutnya 9, berarti ini kan tetap 32 sama dengan 9. 6 ditambah 32 berarti 38. Nah, ini bisa kita menjadi pecahan campuran. 38 dibagi 9 yang dibagi adalah 4. Nah, 49 itu 36, berarti sisanya 2/9. Lanjut contoh yang D, 2/15 dikurang 1/2. Nah, ini adalah contoh pengurangan bilangan pecahan. Caranya pun sama dengan penjumlahan, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita mencari KPK dari 15 dan 2. KPK-nya 30. 30 dibagi 15, 2 dikali 2, berarti 4. Maaf, ini pengurangan ya. Nah, berarti disini kurang. Lanjut, 30 dibagi 2, 15 dikali 1, berarti 15. Sama dengan, nah, karena di sini 4/30 campuran 15/30, berarti 4 campuran berikutnya 30, 4 campuran 15. 4 campuran 15 berarti min 11. Nah, hasilnya tadi negatif 11/30. Lanjut soal yang E, 7/1/3 dikurang 6/7/8. Nah, dua pecahan ini adalah pecahan campuran, berarti harus kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Kita cari pembilangnya, penyebutnya tetap 3. 3 dikali 7, 21. 21 ditambah 1, 22. Kemudian dikurang, di sini 8, penyebutnya 8 dikali 6, 48. 48 ditambah 7. 48 tambah 7 berarti 55. Nah, kalau sudah pembilangnya sudah berupa pecahan biasa, berarti tinggal kita samakan inputnya, yaitu mencari KPK dari 3 dan 8. 24. 24 dibagi 3 berapa?
16 tambah 1 berarti 17. 176. Kemudian 28 dibagi 8 hasilnya 24 dibagi 8 3 dikali 55. Berarti 55 dikali 3 15 sama 1 15 berarti 16 dikurang 165. Hasilnya sama dengan 110. Hasilnya 175 dikurang 165 berarti hasilnya 11/24. Lanjut soal yang F. 3. Di sini soal F adalah soal campuran, yaitu penjumlahan dengan pengurangan. Ya, 37 ditambah 4/21 dikurang 13/14. Di sini ada 3 pecahan biasa. Ya, langkah yang harus kita lakukan tetap sama dengan yang tadi, mencari penyebutnya yang sama. Jadi cuma mencari KPK-nya ya. KPK dari 7, 21, 14. KPK-nya berapa? 42. 42 dibagi 7 untuk 6. 6 dikali 3, 6 kali 3, 18. 24 dibagi 21. 24. 42 dibagi 21 itu 2 dikali 4 berarti 8. Terus tandanya lebih positif 8. 42 dibagi 14 itu 3 dikali 13 hasilnya 39. Sama dengan penyebutan terus dulu 49. 18 ditambah 18 berarti 26. 26 dikurang 39. Akan kita lihat 39 dikurang 26. 9 berarti 13. Tapi tandanya negatif. Negatif 13/49. Oke, kita lanjutkan soal yang J. 4 2/5 dikurang 1 1/3 ditambah 2 3/4. Kita samakan dulu penyebutnya. Bukan menyamakan penyebutnya ya, tapi dibuat pecahan biasa dulu. 5 kali 4 20 tambah 2 22/5 dikurang 3 kali 1 3 tambah 1 berarti 4/3 ditambah 4 kali 2 8 ditambah 3 11/4 sama dengan. Nah, kalau sudah kita biasa adalah kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 5, 3, dan 4. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 60. 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 12. 12 dikali 22. 22 dikali 12. 2 kali 2 4. Sini 4 2 ditambah 4 264. Kemudian dikurang 60 dibagi 3 jadi 20 dikali 4 mengalirkan 8 80 ditambah 60 dibagi 4 15 dikali 11 15 dikali 11 5 1 ditambah 5 6 berarti 160
cari pemilangnya. Oke, cari pemilangnya. 264 dikurang 80 4 26 dikurang 8 berarti 18, kemudian ditambah 165. 9 8 ditambah 6 14 berarti 349. Kita lanjutkan penjumlahan dan pengulangan di dalam pecahan untuk soal cerita. Perhatikan soal cerita yang A. Di sini membeli 3/4 liter minyak goreng. Kemudian dia membeli lagi 1/2/3 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli di sini? Jumlah berarti kita ditambahkan. Nah, bagaimana melakukannya? 3/4 ditambah 1/2/3 sama dengan ini pecahan biasa, yang di sini pecahan campuran. Jadi ini kita dibagi ke dalam pecahan biasa. 3/4 kita tulis ulang, 3/4 ditambah pecahan biasa dari 1/2/3 adalah 3 dikali 1 itu 3, kemudian ditambah 2 berarti 5. Penutupnya tetap 3 sama dengan. Nah, sekarang ini sudah bukan pecahan biasa semuanya, tapi dengan penutupnya berbeda. Berarti kita harus menyamakan penutupnya terlebih dahulu. Di sini 4, di sini 3. Berarti kita cari KPK dari 4 dan 3. KPK-nya adalah 12. Di sini tandanya adalah penjumlahan. 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikalikan pembilangnya ini, berarti 3 kali 3 9. 12 dibagi 3 itu 4 hasilnya. Kemudian dikalikan dengan pembilang. 4 dikali 5 berarti 20. Sama dengan pembilangnya kita jumlahkan 9 kali 20 hasilnya 29. Penutupnya 12. Nah, di sini pecahannya pembilangnya lebih besar dari penutupnya, berarti bisa dirubah menjadi bilangan pecahan campuran. 29 dibagi 12 yang utuh ada berapa? Yang utuh ada 2, ya kan? Nah, kenapa 2? Karena 2 dikali 12 itu adalah 24, jadi ada 2 yang mendekati 29 itu berarti 24, ya kan? Jadi yang utuh nanti 12 dibagi 12 itu 2. Nah, kemudian sisanya dari 29 dikurang 24, sisanya adalah 5. Kita jadikan pembilang. Penutupnya 12. Satuannya tadi apa? Satuannya liter. Baik, kita tulis ini jadi jumlah minyak goreng yang adalah 25/12 liter. Lanjut soal yang B. Setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Pada tanah itu, ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar. Di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapa luas tanah tempat pondok pesantren? Nah, diketahui luas tanah Pak Majid. Luas tanahnya adalah 1 hektar. Kemudian
2 berarti 15 dikali 15 ditambah 5 gitu ya, tambah 5 4 dan 5 hektar. Sisanya dibuat tembok. Sisa tanah Cukanya adalah luas tanah tempat membuat pesantren. Nah, jawab. Berarti yang kita lakukan yang pertama adalah mencari sisa tanah yang perlu untuk membuat 1 hektar dikurang 4/5 sama dengan. Nah, sekarang kita samakan dengan bulat ini kita buat sudut bilangan pecahan dengan bentuk yang sama dengan 5. Di sini 5 berarti bulat bagaimana 5 dan 5. Kalau kita menggunakan 5 karena di sini penyebutnya bilangan pecahan di sini ada 5 berarti akan menunjukkan di sini 1 ya, kita lihat jadi 5 dan 5. 5 dan 5 itu kan 1 berarti 5 per 5 dikurang 4 dan 5. Hasilnya adalah 5 dikurang 4 dari 1 per 5. Jadi luas tanah 4 pondok pesantren adalah 1/5 hektar. Demikianlah anak-anak pembahasan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Semoga materi yang ibu sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, kita lanjut dengan materi yaitu penjumlah apa? Pecahan murni dan tidak murni. Bilangan pecahan. Contoh bilangan pecahan adalah 1/2, 3/4, 5/4, 7/3, dan lain sebagainya. Dalam contoh pecahan bilangan 1/2, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Dalam pecahan 3/4, 3 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Dalam pecahan 5/4, 5 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Pada pecahan 7/3, 7 disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. Jika nilai pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut, maka pecahan ini disebut pecahan biasa yang murni. Sebagai contoh, 1/2. Pada pecahan 1/2, pembilangnya yaitu 1 lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 2. Contoh lainnya, pada pecahan 3/4, nilai pembilangnya yaitu 3 lebih kecil daripada nilai penyebutnya, yaitu 4. Sementara jika nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut, maka pecahan itu disebut pecahan biasa yang tidak murni. Sebagai contoh, 5/4.
Pada pecahan 5/4, pembilangnya yaitu 5 lebih besar daripada penyebutnya yaitu 4. Contoh lainnya adalah pada pecahan 7/3. Nilai pembilang yaitu 7 lebih besar daripada nilai penyebut yaitu 3. Pecahan biasa yang tidak murni ini dapat dituliskan menjadi pecahan campuran. Misalnya, 5/4 dapat dituliskan sebagai 1/4. 7/3 dapat dituliskan 2/1/3. Pada pecahan 1/1/4 terlihat di sini 1 merupakan bilangan cacah dan 1/4 merupakan bilangan murni, sehingga 1/4 merupakan contoh pecahan campuran. Pada pecahan 2/1/3 terlihat di sini 2 merupakan bilangan cacah dan 1/3 merupakan bilangan murni, sehingga 2/1/3 merupakan pecahan campuran. Ya, itu tadi materi bilangan pecahan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Bilangan pecahan. Oke. Nah, sekarang kita sudah dengar apa itu pecahan murni dan apa juga itu bukan pecahan murni atau yang dengan kata lain tidak murni. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pecahan campuran. Nah, sekarang kita bentuk kelompok 4 orang satu kelompok 1, 2 dan di sini aja. Ini kelompok 2, 1, 2. Ini kelompok 1 akan mundur ke belakang. Bisa ada 2 orang ya. Ada mundur ke belakang. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 1. Kemudian 1, 2. Ini kelompok 2. Oke. Kalau lebih ya, 1 orang beda 5. Ini kelompok 2. Sini 1 orang. Ini 1 orang 5 ya. Oke. Kakak masuk ke 1, 2, 3. Nih, kalau masuk sini atau belakang aja. Belakang aja. Belakang aja. Oke. Kakak masuk ke sini. Sini 1 orang. Papa. Paling sini aja, Bang. Sini aja, Bang. Papa dekat belakang. Belakang aja, mana aja. Oke. Ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah. Oke. Semuanya sekarang tulis, diskusikan secara aktif apa yang menjadi masalah di LKPD kalian. Ya, semuanya coba kerjakan dengan sesama. Ini yang berlangsung Udah semua ada LKPD-nya? Ada, kerjakan dulu semua. Seperti Ibu bilang ya, kerjakan secara kelompok, diskusikan gimana caranya.
Ya. Oke, paham kan? Apa langkah kerjanya? Kerja secara kelompok ada di situ. Bagaimana cara kerjanya? Coba perhatikan apa tujuannya, ada di RKPD-nya. Yaitu apa tujuan kita menjelaskan dan melakukan operasi itu bilangan bulat dan pecahan menggunakan berbagai sifat operasi. Itu yang harus kita capai. Harus kita ketahui dan diskusikan terus, tunggu hasilnya. Kerjakan di kertas lain anak ya. Ya, ditulis. Jangan langsung di situ dijawab. Jangan langsung dijawab, soalnya dijawab.
dan orang warga. Ibu kasih waktunya setengah jam, 30 menit. Sekalian di situ presentasi. Satu orang nanti bacakan soalnya, satu orang bacakan jawabannya, yang lain bertanya. Ada yang kasih kesempatannya, nanti kalian yang presentasi menjawab. Gak jelas? Ini coba. Nomor berapa gak jelas? Coba ini bang, soal ini yang gak jelas.
Ya. Dan apakah juga. Coba kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1, 2 orang. Simulasi dulu. Siapa yang baca soalnya?
Jawabannya 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1 tambah 3/4 sama dengan 4/4 atau bisa dibagi 1 kilo. Jadi keseluruhan dari berat jeruk tersebut adalah 1 kilogram. Nah, ada pertanyaan. Ada jelas? Jelas? Yang lain gimana? Jelas gak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, coba silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Duduk. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Apa yang kenapa evaluasi? Nomor 1. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Ayo berapa? 1/3 Iya, cepat enggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Ada pertanyaan enggak? Udah pas enggak? Pas ya. Udah, duduk. Kalau sudah, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Nomor 1 aja, kelompok 3. Nomor 1 aja. Ayo baca, ayo Bang. Dasar malu-malu, ayo Bang. Ayo cepat saya Bu. Ayo. Oke, coba kelompok 3 atau kelompok 3, siapa yang baca tanganku? Oh iya, bisa. Apa soalnya? Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tapi melihat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Jawabnya gimana? Jawabannya adalah 1/4 tambah 3/4 sama dengan 1 tambah 3/4 sama dengan 4 sama dengan 4/4. Iya, sama dengan 1. Ada pertanyaan? Ada. Coba, siapa yang bertanya? Apa pengertian pecahan? Iya, apa pengertian pecahan? Apa Tadi kan saya menjelaskan apa pengertian pecahan. Pecahan adalah apa tadi? Ayo, kelompok siapa yang bisa? Dia tidak memahami. Coba kelompok 1 siapa yang bisa jawab? Iya. Pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan. Iya, bagian dari satu keseluruhan. Nah, ini ibu jelas lagi. Pecahan itu adalah bagian dari satu keseluruhan. Bagian dari satu keseluruhan yang utuh. Artinya, pecahan itu adalah satu keseluruhan yang utuh. Dan duduk Bang. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Ayo bersama malu. Ayo Bang.
Soal dan jawabannya, Pak. Soal dan jawab, Pak. Tanya. Oke. Kelompok 4, malu-malu dia. Ya, siapa yang mau coba coba? Coba. Ibu Dawi nggak apa-apa, jangan malu dia. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah yang membeli lagi 3/4 kilogram jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Iya, berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Jawab. 1/4 tambah 3/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1 kilogram. Iya, sama dengan 1 kilogram. Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah, duduk, Bang. Oke, ini dari sini udah dinilai, Ibu ambil nilainya secara keseluruhan. Di sini ada yang harus Ibu nilai. Pertama, kepribadian, bagaimana aktifnya dalam kerja kelompok. Kedua, presentasinya. Ketiga adalah masalah disiplinnya. Ya, di sini yang paling bagus nilainya adalah kelompok 1. Ya, yaitu 9,25. Kelompok 2 nilainya yaitu 85. Kelompok 3 87. Kelompok 4 nilainya 80. Semuanya bagus. Nah, kita lanjut untuk mengerjakan, yaitu kita adalah latihan atau proyek. Ya, kita perhatikan untuk sebelum lanjut ke proyek, apa sih hasil proyek kita mengenai pecahan? Perhatikan yang Ibu perhatikan. Berarti kalau dia setengah di mana? Buat lingkarannya terlebih dahulu, kemudian nah itu loh, ya, buat lingkarannya, kemudian dipotong, kemudian mana dia setengah, mana 1/4. Kalau Ibu ulang lagi, Ibu peragakan kembali supaya tidak bingung. Ini misalnya lingkaran yang udah kalian buat, kalian potong. Kalau kalian bagi 2 seperti ini disebut 1/2 pecahan. Kalau kalian bagi 4, lingkarannya
bicara. Nah, kunci terus Kak. Ini dari mana? Kuncinya. Nah, kunci terus. Kalau belum balik, orangnya kunci terus. Nah, gunting, kemudian mana dia 1/2, mana dia 1/4.
Udah siap? Biar evaluasi kita. Akhirnya kita latihan. Kalau sudah siap, infokan hasilnya. Apa hasil dari pecahan? Orang ini jam 11 bisa datang.
Udah? Udah semua hasilnya ada? Coba di sini, mana lagi hasilnya? Nih. Hasilnya mana? Iya, kelompoknya Pak, kelompok 1. Kita kan belajarnya secara kelompok, maka kelompok 1. Namanya jangan lupa. Namanya jangan lupa. Kelompok 1 siapa aja namanya? Kelompok 2, kelompok 3, karena kita namanya sama secara kelompok.
Nah sekarang waktunya kita evaluasi, simpan semua kertasnya, alat peraga yang tadi simpan semua, guntingnya kembalikan ke ibu. Ya, simpan semua. Kita evaluasi. Nah, perhatikan soal yang ini di layar. Tidak ada yang lagi ribut. Coba semuanya perhatikan. Soalnya perhatikan semua. Nah itu dia soalnya. Ini dijawab ya. Dijawab secara pribadi. Evaluasi. Nah evaluasinya dijawab secara pribadi. Nanti kerja lakukannya kasih sama ibu. Tulis di kertas. Ya. Sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Oke. Tulis di buku. Kasih sedikit. Hah? Enggak, pribadi. Bagi soalnya. Kertas lembar aja. Soal dan jawabannya. Ada soal coach, ada bukan soal coach. Oke, sedikit. Evaluasinya dulu. Oke. Udah kerjakan evaluasinya. Kasih K. Soal baca perhatikan. Soal baca itu kita selalu disuruh berpikir kritis, berpikir kalau lebih ini lah menyelesaikan masalahnya. Ada soal was kan? Ada atau enggak? Ada. Masih kita. Itu aja tulis. Siap langkah ke depan biar bisa pulang langsung ikut nilai.
Nah, soalnya Ibu tampilkan di layar. Perhatikan dan jawab. Di layar monitor Ibu tampilkan. Kalau sudah siap, antar ke depan. Ibu nilai, baru kalian keluar. Buat nama ya, nama jangan lupa. Udah siap? Ini cuma jalan-jalan. Beli pulpen. Kayak bisa. Macet pulpennya ya. Buat namanya, nama. Udah siap, antar ke depan. Ya. Udah siap, antar ke depan sama Ibu. Ibu permisi ya, Bu. Siap. Nah, perhatikan sebentar ya. Jangan ikut, Ibu periksa dulu.
100. Nah, dari sini kita ambil dulu kesimpulan dari pelajaran kita. Kesimpulan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, apabila dia penyebutnya sama, tidak perlu kita rubah. 1. Penyebutnya tidak perlu dirubah. Kedua, apabila penyebutnya tidak sama, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu. Kemudian pengertian pecahan adalah satuan dari satu bagian yang utuh. Nah, dari sini ada pertanyaan. Tidak ada. Bagaimana perasaan kalian belajar matematika hari ini? Senang. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, berdoa dulu kita menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah bisa keluar.